Musim panas tahun 2009 di Guangxi saat itu terasa begitu menyengat. Namun hal itu tak menghentikan seorang nelayan bernama Yong untuk mencari ikan di sungai Liangqing. Ketika Yong dalam perjalanan, ia mencium aroma busuk dari arah sungai. Ia kemudian melihat tumpukan tas plastik yang mengapung di pinggiran sungai tersebut. Awalnya ia mengira itu hanya tumpukan sampah biasa yang mengapung. Namun, bau yang semakin menyengat membuatnya curiga. Dengan hati-hati, ia menarik tas plastik besar itu ke tepi sungai. Saat ia membukanya, Yong melihat hal yang tak akan pernah dilupakan dalam hidupnya. Ia melihat potongan tubuh manusia yang sudah membusuk. Sontak Yong pun berteriak memecah kesunyian pagi. Kepanikan langsung menyebar dengan cepat di antara warga sekitar. Polisi yang mendapat laporan dari salah satu warga tiba di lokasi dan mengamankan area. Pencarian intensif yang dilakukan kepolisian menemukan 8 tas plastik serupa. Kini total 9 tas sudah ditemukan yang masing-masing berisi bagian tubuh manusia yang telah dimutilasi. Kabar penemuan ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru Guangxi, memicu gelombang ketakutan dan kecemasan dari masyarakat. Pasca penemuan ini, pasar-pasar mendadak sepi. Orang-orang enggan keluar rumah sendirian, dan rumor serta spekulasi liar beredar di masyarakat. Pihak forensik kemudian melakukan tes DNA untuk mengetahui identitas mayat-mayat tersebut. Hasilnya, pihak forensik mengkonfirmasi identitas korban bernama Simei 24 tahun, Sanmei 22 tahun, dan Ermei yang berusia 19 tahun. 3 orang itu merupakan orang yang dilaporkan hilang beberapa hari sebelumnya. Keluarga para korban begitu hancur mendengar berita ini. Kota yang tadinya tenang, kini diliputi duka dan amarah. Melihat dari kekejaman yang terjadi, kasus ini menjadi prioritas utama bagi kepolisian Nanning, yang segera membentuk tim investigasi khusus dengan bantuan ahli dari Kementerian Keamanan. Mereka langsung melakukan investigasi di apartemen tempat ketiga bersaudara itu tinggal. Pada tahap awal penyelidikan, polisi menemukan hambatan besar. Diketahui tidak terdapat kamera CCTV di kompleks apartemen tempat tinggal para korban. Tanpa rekaman visual, upaya mereka untuk melakukan investigasi lebih dalam menjadi sangat sulit. Sebenarnya sejak laporan hilangnya ketiga korban beberapa hari yang lalu, polisi sudah sempat melakukan investigasi di apartemen tersebut dan tidak menemukan apapun. Saat itu memang kondisi apartemen korban begitu bersih. Kini setelah tubuh ketiga korban telah ditemukan, polisi kembali melakukan investigasi lebih mendalam di TKP. Disinilah polisi mulai menemukan titik terang. Setelah memeriksa TKP, polisi menemukan sedikit bercak darah di rumah korban. Pihak forensik pun melakukan pencocokan darah itu dengan DNA para korban. Hasilnya, DNA darah tersebut tidak cocok dengan DNA para korban. Polisi yakin kalau darah ini merupakan darah pelaku. Yang membuat polisi terkejut adalah ternyata noda darah itu cocok dengan DNA dari salah satu tetangga para korban yang bernama Xincheng. Lahir pada tahun 1985, Xincheng tumbuh dalam keluarga yang dianggap berkecukupan di sebuah kota kecil di Guangxi. Orang tuanya berprofesi sebagai guru, sangat memperhatikan pendidikan Xincheng. Sebagai anak tunggal, ia mendapat kasih sayang dan perhatian penuh. Namun bersamaan dengan itu, ia juga mendapat kontrol yang ketat dari kedua orang tuanya. Sejak kecil, Xincheng didoktrin untuk harus berprestasi di bidang akademik. Orang tuanya melarang keras Xincheng untuk menjalin hubungan romantis sebelum menyelesaikan kuliahnya, dengan alasan
bahwa hal itu akan mengganggu fokusnya pada studi. Kau harus fokus belajar, Zinceng. Urusan perempuan bisa nanti setelah kamu sukses. Begitu kata-kata yang sering diucapkan ayahnya. Larangan ini, meskipun maksudnya baik, hal itu justru berdampak negatif pada perkembangan sosial dan emosional Zinceng. Ia tumbuh menjadi pribadi yang introvert, kesulitan berinteraksi dengan orang lain, dan merasa canggung dalam berbagai situasi sosial. Ia merasa terkekang dan tak tahu apa-apa. Di balik sikap patuh dan penurutnya, tersimpan rasa frustasi dan pemberontakan yang terpendam. Setelah lulus dari perguruan tinggi teknik di Nanjing, Zinceng kembali ke Guangxi dan mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan milik kenalan orang tuanya. Mereka juga membelikan sebuah apartemen di Jiazhou, berharap Zinceng segera menemukan pasangan hidup dan berkeluarga. Namun kenyataan tidak sesuai harapan. Zinceng merasa tertekan oleh ekspektasi kedua orang tuanya. Gagal membangun hubungan percintaan dan semakin terisolasi dari lingkungan sosialnya. Ia merasa gagal memenuhi harapan orang tuanya dan rasa rendah diri pun semakin menghantuinya. Tekanan dan kesepian ini perlahan menggerogoti kesehatan mentalnya. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda depresi dan kecemasan yang semakin parah. Namun ia menyembunyikannya rapat-rapat di balik topeng kepura-puraan. Pada akhir 2009, Zinceng pindah ke sebuah kompleks apartemen sederhana di Guangxi. Ia menempati rumah nomor 709. Secara kebetulan, 3 wanita bersaudara tinggal di kamar 703 yang hanya beberapa meter dari tempat tinggalnya. Simei, Sanmei, dan Ermei dikenal sebagai wanita muda yang ceria, ramah, dan aktif. Mereka bekerja di berbagai bidang dan sering terlihat bersama untuk menikmati waktu luang mereka. Suara tawa dan obrolan mereka sering terdengar di koridor, sebuah kontras yang tajam dengan kesunyian yang menyelimuti apartemen Zinceng. Tanpa disangka, kehadiran 3 bersaudara itu menarik perhatian Zinceng. Awalnya ia hanya mengamati mereka, namun lama-kelamaan hal itu berubah menjadi obsesi yang mengerikan. Ia mulai mengamati aktivitas mereka secara diam-diam, mengintai dari celah pintu, mencatat jadwal harian mereka, dan membayangkan untuk berinteraksi dengan mereka. Ia merasa iri dengan kebahagiaan dan kebersamaan mereka, sesuatu yang tentu saja tidak pernah ia rasakan. Obsesi ini semakin kuat seiring dengan meningkatnya rasa frustasi dan kesepian yang ia rasakan. Dalam benak Zinceng, fantasi-fantasi mengerikan mulai muncul. Ia mulai merasa memiliki hak atas mereka, seolah-olah mereka adalah kompensasi atas kegagalan Zinceng dalam hidupnya. Di tanggal 10 Februari 2009, apartemen Zinceng begitu sunyi dan tenang. Zinceng yang telah merencanakan aksinya dengan matang, memutuskan untuk melakukan aksinya. Ia menciptakan ilusi pemadaman listrik di kamar 703 dengan mematikan saklar utama di kontak sekring. Sanmei yang berada di dalam kamar bersama kedua saudarinya keluar untuk memeriksa. Anehnya, mereka melihat lampu tetangga masih menyala. Di saat itulah Zinceng beraksi. Ia menyelinap masuk ke dalam kamar dan langsung menyerang Sinmei yang saat itu sedang duduk di sofa. Sinmei berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Namun Zinceng yang didorong oleh amarah dan frustasi yang meledak-ledak berhasil melumpuhkannya dan mengikatnya di kamar mandi. Ketika Sanmei kembali, ia langsung diserang dan diikat. Tak lama kemudian, Ermei tiba di rumah dan bernasib sama. Di malam yang tenang itu, Zinceng menghabisi ketiga bersaudara itu dengan kejamnya.
Ia melakukan tindakan keji tersebut tanpa ampun, melampiaskan seluruh amarah dan frustasinya. Setelah memastikan ketiga korban tewas, Zinceng menyeret tubuh mereka satu persatu ke apartemennya di kamar 709. Ia mematikan ponsel mereka dan membersihkan kamar 703 dengan teliti. Hal itu dilakukan Zinceng untuk menghapus jejak-jejak keberadaan mereka dan menciptakan ilusi bahwa mereka tidak pernah pulang. Ia bertindak dengan tenang dan begitu terorganisir, seolah-olah ia sudah terlatih. Namun kejahatan Zinceng tidak berhenti sampai di situ. Untuk mempermudah pembuangan mayat, ia melakukan mutilasi yang mengerikan di kamar mandinya. Tindakan mutilasi ini sering dikaitkan dengan upaya pelaku untuk menghilangkan identitas korban atau sebagai bentuk pelampiasan amarahnya selama ini. Ia kemudian membeli beberapa tas plastik besar dan membagi potongan-potongan tubuh ke dalam tas-tas tersebut. Hal itu dilakukan Zinceng selama 2 hari. Ia bahkan rela melakukan perjalanan bolak-balik ke distrik Lianqing untuk membuang tas-tas berisi potongan tubuh di area terpencil di sepanjang tepian sungai. Ia kemudian membeli beberapa tas plastik besar dan membagi potongan-potongan tubuh ke dalam tas-tas tersebut. Hal itu dilakukan Zinceng selama 2 hari. Ia bahkan rela melakukan perjalanan bolak-balik untuk membuang tas-tas berisi potongan tubuh di area terpencil di sepanjang tepian sungai. Ia berusaha menghilangkan jejaknya dengan membersihkan apartemennya secara menyeluruh dan menutup lubang intip di pintu tetangganya agar tidak ada yang melihat aktivitasnya. Ia berusaha menyembunyikan kejahatannya, namun di balik ketenangannya tersembunyi rasa takut dan paranoia yang mendalam. Hilangnya 3 bersaudara Qin membuat keluarga mereka khawatir dan akhirnya melaporkannya ke polisi. Awalnya polisi kesulitan menemukan petunjuk karena kamar 703 tampak rapi dan tidak ada tanda-tanda perlawanan yang signifikan. Mereka bahkan sempat menduga ketiga gadis itu memang sedang pergi tanpa mengabari. Namun penemuan tas-tas plastik berisi potongan tubuh mengubah arah penyelidikan secara drastis. Tim forensik menemukan beberapa petunjuk penting. Noda darah kecil ditemukan di kamar mandi kamar 703 dan analisis DNA menunjukkan bahwa darah tersebut bukan milik salah satu korban. Selain itu, jenis tas plastik yang digunakan untuk membuang mayat ternyata dijual di sebuah toko dekat kampus tempat Zinceng pernah kuliah. Informasi ini menjadi titik terang dalam penyelidikan. Kerja keras polisi, ketelitian tim forensik, dan informasi dari masyarakat akhirnya mulai mengungkap tabir kasus ini. Polisi memanggil Zinceng untuk diinterogasi beberapa kali. Awalnya ia bersikap kooperatif, menjawab pertanyaan dengan tenang, dan tampak tidak bersalah. Ia berusaha membangun citra sebagai orang yang baik dan tidak mungkin melakukan tindakan sekeji itu. Namun di balik ketenangannya, tersembunyi kecemasan dan ketakutan yang ia tekan dengan susah payah. Matanya kadang-kadang berkedut tidak terkendali, dan tangannya sesekali gemetar. Seiring berjalannya waktu, pertanyaan yang polisi berikan kepada Zinceng semakin mendalam. Inkonsistensi dalam keterangannya pun mulai muncul. Ia mulai memberikan jawaban yang ambigu dan kontradiktif, mencoba mengelak dan menyembunyikan kebenaran. Kecurigaan polisi semakin kuat. Mereka menyodorkan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan, termasuk noda darah dan jenis tas plastik yang identik. Setelah 8 kali interogasi yang intensif dan pengumpulan bukti yang kuat, polisi memiliki cukup alasan untuk menahan Zinceng. Saat diinterogasi setelah penangkapannya,
topeng kepura-puraan Xincheng akhirnya runtuh. Ia mengakui kalau memang dirinya lah yang telah membunuh ketiga korban. Tidak terlihat ekspresi penyesalan dari wajah Xincheng. Ia menceritakan detail mengerikan dari pembunuhan dan mutilasi yang dilakukannya dengan nada datar tanpa emosi. Ia bahkan menggambarkan bagaimana ia membersihkan apartemen dan membuang potongan tubuh, seolah-olah ia sedang menceritakan kegiatannya sehari-hari. Salah satu momen yang paling mencengangkan bagi para penyidik adalah ketika Xincheng mengatakan, "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya harus saya lakukan." Pernyataan ini menunjukkan betapa terputusnya ia dari realita dan norma-norma sosial. Ia telah menciptakan dunianya sendiri di mana ia merasa berhak untuk mengambil nyawa orang lain. Selama interogasi, terlihat jelas bahwa Xincheng memiliki masalah psikologis yang mendalam. Ia menunjukkan tanda-tanda narsisme, psikopat, dan mungkin juga skizofrenia. Ia merasa dirinya lebih unggul dari orang lain, tidak memiliki empati terhadap korban, dan mungkin mengalami halusinasi atau delusi yang mendorongnya untuk melakukan kejahatan tersebut. Polisi awalnya memang tak menyangka dengan apa yang telah Xincheng lakukan ini, karena dalam proses investigasi sebelumnya, Xincheng diketahui selalu menyapa petugas dengan ramah setiap kali mereka datang. Ketahanan psikologisnya yang luar biasa membuat kepolisian tidak mencurigainya sedikit pun. Namun Xincheng tak hanya cerdas, ia juga tahu bagaimana memanfaatkan asumsi publik. Sebagian besar penyelidik memang awalnya percaya bahwa pelaku pembunuhan ini adalah seseorang yang mengenal korban secara dekat. Mereka mengalihkan perhatian pada mantan pacar dan teman-teman dekat korban. Bahkan polisi sampai harus memeriksa hampir 30.000 orang, mewawancarai 4.000 saksi, dan melakukan lebih dari 20 kali pemeriksaan ulang di TKP. Namun pada akhirnya, polisi berhasil membongkar kejahatan Xincheng. Persidangan kasus ini berlangsung pada tanggal 23 Juni 2009. Ruang sidang dipenuhi oleh keluarga korban yang berduka, media, dan masyarakat yang marah. Suasana di ruang sidang begitu tegang dan emosional. Keluarga korban duduk di barisan depan, dengan mata sembab dan tatapan penuh amarah ke arah Xincheng. Pengakuan Xincheng yang dingin dan detail ia ulangi di persidangan, membuat suasana semakin mencekam. Keluarga korban menangis histeris, teringat akan kebaikan dan keceriaan ketiga putri mereka yang telah direnggut secara tragis. Sementara itu, Xincheng tetap tenang dan tanpa ekspresi, seolah-olah ia tidak merasakan apapun. Pengadilan pada akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Xincheng atas kejahatan yang dilakukannya. Merasa tak bersalah saat itu, Xincheng masih mengajukan banding. Namun vonis tersebut tetap tidak berubah. Selang beberapa bulan kemudian, eksekusi mati pun dilakukan. Kasus ini tak hanya meninggalkan luka bagi keluarga, namun menimbulkan trauma yang mendalam bagi masyarakat Guangxi.